Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, spektrum, elektro. Perkenalkan, nama saya Diva Aditya Mada sebagai Ketua Umum HME PTK UPI periode 2021-2022. HME PTK UPI merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang tertinggi, yang sah dan berdaulat di lingkungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. Saya membawa 1 misi dan 5 misi. Visi saya yaitu mewujudkan HME PTK UPI yang adaptif dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan rasa kekeluargaan, sehingga meningkatkan kualitas insan yang ilmiah, edukatif, religius, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Diharapkan dengan visi ini, HME PTK UPI dapat menjawab tantangan pada hari ini sehingga mencapai apa yang kita cita-citakan bersama dalam landasan HME PTK UPI. Lalu, di sini saya mempunyai 5 misi. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kinerja HME PTK UPI menjadi lebih efektif, kreatif, dan inovatif. Diharapkan dengan misi yang pertama ini, HME PTK UPI dapat meningkatkan kinerjanya sehingga sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk misi yang kedua, membentuk kader yang berintegritas dengan pola kaderisasi yang terarah dan profesional. Dengan misi yang kedua ini, diharapkan HME PTK UPI dapat membentuk kader-kader untuk generasi HME PTK UPI yang berintegritas sehingga HME PTK UPI kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, meningkatkan komunikasi di internal dan eksternal HME PTK UPI demi terciptanya sinergi yang baik. Dengan misi yang ketiga ini, diharapkan HME PTK UPI dapat meningkatkan eksistensinya baik di internal maupun di eksternal kampus. Untuk yang keempat, menumbuhkan rasa peduli antara anggota HME PTK UPI agar terjalin rasa kekeluargaan yang erat. Sesuai dengan landasan yang ada di HME PTK UPI bahwa HME PTK UPI merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan. Jadi diharapkan dengan meningkatnya rasa peduli yang ada di anggota HME PTK UPI, kita dapat mencapai rasa kekeluargaan yang erat. Lalu untuk misi yang kelima atau misi yang terakhir, yaitu menjadikan HME PTK UPI sebagai tempat pengembangan potensi akademik maupun non-akademik bagi seluruh warga elektro. Sesuai dengan fungsinya bahwa HME PTK UPI diharapkan dapat mewadahi seluruh potensi baik akademik maupun non-akademik bagi seluruh warga elektro, sehingga seluruh warga elektro dapat menyalurkan potensi-potensi mereka di himpunan mahasiswa elektro. Lalu, dalam menjalankan organisasi, HME PTK UPI terdapat pimpinan inti dan 5 bidang. Untuk pimpinan ini yang pertama, ada sekretaris umum. Nama saya Syahrul Aligra Putra. Pada periode sekarang, saya diamanahi sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum memiliki fungsi dan tanggung jawab, yaitu penanggung jawab dan koordinator kesekretariatan yang berhubungan dengan intern organisasi dan sebagai mitra kerja ketua umum dalam intern maupun ekstern organisasi. Sekretaris umum pula memiliki tugas dan juga wewenang. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengelolaan surat menyurat. Yang kedua, mengusahakan peningkatan perbaikan dan penyempurnaan kerja administrasi kesekretariatan HME PTK UPI. Yang ketiga, menjadi wakil ketua umum dalam kerja intern maupun ekstern organisasi. Yang kedua, ada Bendahara Umum 1 dan Bendahara Umum 2. Perkenalkan, saya Melania Pramesti Anggraini sebagai Bendahara Umum 1 dan saya Rahmania Aisyah Putri sebagai Bendahara Umum 2. Arah dan kebijakan program kerja HME PTK UPI bagian keuangan. Yang pertama, ada mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran yang telah direncanakan secara efisien, terarah, dan terkendali. Yang kedua, membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan. Yang ketiga, memperhatikan sisa anggaran yang memadai untuk periode berikutnya. Dan yang keempat, mengusahakan dana tambahan yang bersifat halal dan tidak mengikat. Selanjutnya, ada pembagian kewenangan menurut SOP untuk Bendahara Umum 1. Yang pertama, melakukan penarikan yuka mahasiswa. Yang kedua, mendata rancangan anggaran biaya. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap pemasukan dan juga pengeluaran organisasi. Yang keempat, menyusun laporan keuangan selama 1 periode kepengurusan. Lalu, ada pembagian kewenangan untuk Bendahara Umum 2. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan subbidang kewirausahaan. Yang kedua, mengelola keuangan subbidang pengadaan. Dan yang ketiga, membuat format LPJ setiap kegiatan. Lalu,
untuk 5 bidang. Yang pertama, bidang pengembangan organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zalfa Fadilah sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi HME PTK UPI. Bidang pengembangan organisasi memiliki 4 arah dan kebijakan program kerja. Yang pertama, meningkatkan konsolidasi antar pengurus HME PTK UPI agar terciptanya mekanisme kerja yang optimal. Yang kedua, mengoptimalkan media informasi HME PTK UPI yang telah ada, baik media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga, meningkatkan jalinan yang harmonis antara anggota HME PTK UPI dengan bidang eksternal supaya menjaga eksistensi HME PTK UPI. Dan yang keempat, meningkatkan pengkajian dan pengembangan tentang keorganisasian. Untuk melaksanakan arah dan kebijakan program kerja tersebut, bidang pengembangan organisasi memiliki 3 subbidang. Yang pertama, subbidang informasi dan komunikasi atau Infocom yang diketuai oleh Julian Wahyu Budiana. Yang kedua, subbidang kerjasama yang diketuai oleh Muhammad Anwar Fadil. Dan yang ketiga, ada subbidang dokumentasi yang diketuai oleh Hilman Parmana. Yang kedua, ada bidang pengembangan sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Arif Fajar Gali Saputra sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Arah gerak dari bidang PSDM ini, yang pertama, mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kegiatan akademis mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Yang kedua, melaksanakan proses pengadaan HME PTK UPI yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan melalui jalur formal dan informal sebagai pembentukan kualitas mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro UPI yang sesuai dengan spektrum HME FPTK UPI. Dan yang terakhir, yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan intelektualitas mahasiswa. Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini didukung oleh 2 subbidang. Yang pertama, yaitu subbidang pendidikan dan perpustakaan yang diketuai oleh Saudara Muhammad Rizky Nur Rahman. Kemudian yang kedua, ada subbidang pengadaan, yakni diketuai oleh Muhammad Kemal Fasya. Yang ketiga, ada bidang pembinaan anggota. Perkenalkan, nama saya Rifa Sintiawati sebagai Ketua Bidang Pembinaan Anggota. Di dalam garis-garis besar program kerja HME PTK UPI, bidang pembinaan anggota memiliki 2 garis-garis besar program kerja HME PTK UPI. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang dapat memupuk jiwa religius dan wawasan keagamaan anggota HME PTK UPI. Yang kedua, mengelola dan membina kegiatan dan bakat untuk mengembangkan kreativitas, inisiatif, dan kegemaran. Di dalam bidang pembinaan anggota memiliki 2 subbidang. Yang pertama, subbidang kerohanian yang dipimpin oleh Saudara Diki Muhammad Rizky, dan yang kedua, subbidang olahraga dan seni atau yang biasa disebut OPSEN yang dipimpin oleh Saudara Marga Sawalda. Yang keempat, ada bidang pengembangan teknik elektro. Ya, perkenalkan, saya Jahrunur Paujan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Teknik Elektro. Pengembangan Teknik Elektro atau PTE memiliki arah gerak program kerja sebagaimana berikut. Yang pertama, mengadakan pengkajian dan pengembangan teknik elektro di bidang teknik tenaga elektrik, teknik telekomunikasi, dan teknik elektronika industri. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kompetisi di bidang teknik elektro. Yang ketiga, mengupayakan kegiatan monumental yang bersifat elektronik sebagai sarana upaya untuk meningkatkan eksistensi HME FPTK UPI. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan keelektroan. Dalam mengembangkan amanah itu, bidang PTE memiliki 3 subbidang. Yang pertama, subbidang pengembangan teknik tenaga elektrik yang diketuai oleh Ridwan Lesmana. Yang kedua, subbidang pengembangan teknik telekomunikasi yang diketuai oleh Abdurrahman Sudais.
Dan yang terakhir adalah pengembangan teknik elektronika industri yang diketuai oleh Pioni Purnama Junior. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu bidang kesejahteraan dan pengabdian. Perkenalkan, saya Siti Suryani sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian. Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian memiliki 4 arah dan kebijakan program kerja. Yang pertama, melakukan advokasi aktif bagi anggota HME PTK UPI. Kedua, mengadakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan teknik elektroan. Ketiga, mengkaji dan menyikapi isu-isu kampus secara kontemporer. Keempat, melakukan pengadaan dan pengelolaan fasilitas HME FPTK UPI. Dalam menjalankan arah dan kebijakan program kerja ini, bidang kesejahteraan dan pengabdian terdiri dari 3 subbidang. Yang pertama, ada subbidang fasilitas dengan ketua subbidang yaitu Rafli Atorik. Kedua, ada subbidang kewirausahaan dengan ketua subbidang Denisa Azura. Ketiga, ada subbidang sosial dan politik dengan ketua subbidang Muhammad Rafi Fadilah. Kami tunggu kontribusi dan kolaborasi dari kawan-kawan di HME PTK UPI periode 2021-2022. Salam hangat dari saya, Elektro! Spektrum, spektrum, spektrum. Spektrum! Elektro, elektro, elektro. Elektro! Spektrum, spektrum, spektrum. Spektrum! Elektro, elektro.